Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 22 Desember 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab pertama Samuel, bab 1 ayat 24 sampai 28. Hana bersyukur kepada Tuhan atas kelahiran Samuel. Setelah Samuel disapai oleh ibunya, Hana dihantar ke rumah Tuhan di Shilo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur untuk persembahan. Setelah menyembelih lembu, mereka menghantarkan kanak-kanak itu kepada Imam Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku. Demi Tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini untuk memohon kepada Tuhan agar mendapatkan anak. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun sekarang menyerahkan dia kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan mau diapakan." Lalu mereka bersyukur dan sujud menyembah Tuhan. Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56 berisi pujian dari Maria. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah penyelamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan-perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang lemah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh pergi orang-orang yang kaya dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua perempuan bersyukur kepada Tuhan karena yang pertama, Hana mendapatkan jawaban
atas doa-doanya. Sedang Maria mensyukuri atas tindakan-tindakan Allah bagi orang-orang miskin, orang kecil, orang lemah, orang tersingkir, dan orang difabel. Syukur pertama-tama mengakui semua ini adalah karya Allah. Sehingga ketika Hana bersyukur kepada Allah, bukti nyata ditunjukkan. Karena ini karya Allah, kuserahkan kembali anak itu kepada Allah. Artinya Tuhan boleh menjadikan Samuel apa saja menurut kehendak Allah. Hana merasa tidak punya kuasa untuk menentukan hidup Samuel. Sebagai salah satu bentuk penyerahan diri dan bersyukur, Hana menyerahkan kehidupan Samuel kepada Allah. Biarlah Tuhan yang menentukannya. Sedangkan dari bacaan Injil, syukur ini berbagai alasan. Pertama-tama Maria bersyukur rahmat Tuhan ditunjukkan kepada dirinya, kepada umat manusia, kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan. Ia bersyukur karena orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin mendapatkan perhatian dan kasih karunia Allah. Sedangkan orang-orang yang berkelimpahan, yang seringkali hanya mengandalkan kekuatan sendiri, mendapatkan hukuman dari Allah. Orang yang berkuasa akan diturunkan dari tahtanya. Orang-orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Orang-orang yang takut akan Allah mendapatkan kasih karunia. Maria bersyukur karena Raja Adil akan segera tiba. Allah menunjukkan sikapnya kepada orang-orang yang mengandalkan Dia, sehingga orang-orang yang takut akan Allah mendapatkan kasih karunia. Itulah yang disyukuri oleh Maria. Ia mengucapkan syukurnya agar semua orang tahu Allah lah yang berkuasa. Kidung Maria sering kita kidungkan, namun apakah kita benar-benar menangkap artinya? Bahwa orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mengandalkan Allah, orang-orang yang berpegang pada kehendak-Nya, dialah yang akan mendapatkan kasih karunia Allah. Maka Maria ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa syukur pertama-tama karena Allah memperhatikan orang yang takwa kepadanya. Biasanya
orang sengsara, orang miskin, orang lemah lebih mudah mengandalkan Allah. Sedangkan orang-orang yang berkuasa, orang yang pandai, orang yang punya harta, kemungkinan lebih sulit mengandalkan Allah karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu Maria bersukacita bahwa orang-orang yang lemah, miskin, tersingkir dan difabel, yang hanya menyerah kepada kehendak Allah, mendapatkan kasih karunia-Nya. Semoga kita tanpa kecuali, entah kaya entah miskin, entah pandai entah kurang pandai, entah berkuasa atau tidak, yang paling pokok kita mengandalkan Allah, agar akhirnya kasih karunia Allah ada tinggal bersama dengan kita. Semoga akhirnya dengan cara-cara itu semua orang yang berbakti kepada Allah mengalami kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memihak orang-orang yang lemah, orang kecil, tersingkir, difabel, yang tidak bisa mengandalkan lain kecuali mengandalkan Engkau sendiri. Maka mampukanlah kami untuk bersikap seperti orang-orang itu yang rendah hati, polos, jujur, dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Dorong kami, kuatkan kami, agar akhirnya kami tetap hidup sebagai anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk menambahkan ekonominya, agar dalam situasi yang kurang menguntungkan pun mereka tetap mengandalkan Engkau. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan, saya dorong untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala penyakit dan mara bahaya. Terima kasih untuk peran setiap panjenengan dalam menghidupi gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu dan tenaga, serta dana yang sangat berguna untuk pelayanan gereja bagi masyarakat. Saya ingatkan untuk bersiap-siap berjaga diri, baik batin maupun jasmani, agar kita tetap sehat, suci, dan boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Panjenengan diberi kesempatan secara perseorangan, keluarga maupun usaha untuk
memberikan ucapan selamat Natal yang akan ditayangkan lewat TV monitor. Kita gunakan kesempatan ini untuk saling mengucapkan selamat Natal dan juga memperkenalkan usaha. Adik-adik usia 10 tahun ke atas bisa mempersiapkan diri mengikuti pelajaran komuni pertama. Maka silakan mendaftar lewat Google Form. Demikian pula yang usia 13 tahun ke atas, usia Krisma, silakan mendaftar Google Form agar tahun depan bisa menerima baik komuni pertama atau sakramen Krisma. Semoga kita semakin mampu dan bersiap diri untuk menyambut kedatangannya. Saya menghimbau panjenengan yang rumahnya dekat gereja dan masih muda agar panjenengan datang pada perayaan malam Natal kedua. Sedangkan perayaan malam Natal yang pertama biarlah digunakan untuk mereka yang sepuh dan tinggal jauh dari gereja, agar akhirnya tidak terjadi penumpukan pada misa malam pertama. Akhirnya, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.